kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang wisata alam yang berjudul Plateau de Valensole yang biasa disebut dengan ladang lavender di negara Prancis. Bonjour, je m'appelle Putu Pratama Eko Widyaningrum, je étudiante unsud, je habite Purbalingga, je suis Indonesian. Je m'appelle Nida Siti Nurulorifa, je suis étudiante unsud, j'habite di Purwakarta, je suis Indonesian. Bonjour, je m'appelle Faya Wijaya, je est étudiant à Unsud, je habite à Ciamis, je suis Indonesian. Bonjour, je m'appelle Paula Natania. Je suis étudiant à Unsud. Je habite à Purwakarta, je suis Indonesian. Je m'appelle Adela Amira Zain, je étudiant unsud, j'habite à Cilacap, je suis Indonesian. Je m'appelle Josaphat, je étudiant unsud, j'habite à Jakarta, je suis d'Indonésie. Je m'appelle Wisnu, je étudiant unsud, j'habite à Kalibagor, je suis d'Indonésie. Je m'appelle Ira Manika, je suis étudiant à Unsud, j'habite Tasikmalaya, je suis Indonesia. Je m'appelle Mediana, je étudiant Unsud, habite à Purwokerto, je suis Indonesian. Bonjour, je m'appelle Ina Dewi Nuraini, je suis étudiant unsud, j'habite à Purwokerto, je suis Indonesian. Lavender di Provence. Selain Menara Eiffel, Prancis juga punya pesona lain yang tak kalah memikat, yaitu ladang lavender yang keindahannya sangat mempesona. Ladang lavender seluas puluhan hektar ini sangat cantik dan instagramable. Cocok buat yang hobi bersuah foto. Di sini kalian dapat menikmati keindahan alam bunga lavender yang membentang luas. Ladang lavender berada di salah satu kota indah di selatan Prancis, yaitu kota Aix-en-Provence. Kota ini terkenal karena ladang lavender mereka yang telah dibudidayakan oleh penduduk setempat selama beberapa generasi. Pemandangan ladang lavender ini seperti surga, karena pemandangannya yang sangat indah. Bukan hanya indah, suasana dan aroma lavender yang sangat wangi di sana membuat hati kita menjadi tenang. Hamparan ladang lavender tersebut menyatu cantik dengan landscape, bukit dan pegunungan di belakangnya. Dari ladang ini juga kita dapat melihat keindahan sunset yang sangat menawan. Di sini terdapat banyak lokasi kece untuk berfoto bersama keluarga, teman, sahabat, pacar, dan lain-lain. Bahkan di sini sering dijadikan untuk tempat foto prewedding. 20 tahun yang lalu, ladang lavender Provence tidak begitu dikenal sebagai tempat wisata, dan orang-orang lokal mengabadikan penanaman lavender selama beberapa generasi. Sebagian besar desa juga hidup secara tradisional, hampir terputus dari dunia luar. Dalam beberapa tahun, perbukitan Provence telah menjadi tujuan wisata yang sangat populer, terutama bagi orang asing. Sebagian besar berkat lavendernya. Hal yang paling lucu adalah bahwa ladang lavender masih belum terlalu dikenal oleh orang Prancis, kecuali penduduk setempat. Beberapa jenis lavender dapat dibudidayakan hampir di mana-mana di Prancis. Tidak jarang melihat lavender di beberapa taman di Paris. Namun, sebagian besar perkebunan lavender terletak di Provence, Prancis Tenggara. Ada 3 area utama untuk budidaya lavender: Lubeon, Valence-sur-Plateau, dan Soulpac. Dataran tinggi Lubeon terkenal dengan desa-desanya yang indah, seperti Bourg, Lumara, Bondy, dan Benon yang berada di tengah-tengah Lubeon. Bidang lebih kecil dan tidak terlalu terkonsentrasi seperti di Valence atau Soul.
Ladang berada di puncak panen sekitar pertengahan Juni. Salah satu tempat fotografi paling terkenal di Luberon adalah perkebunan lavender di Biara Abbé de Senaque. Biara Abbé pertengahan ke-12 ini masih dihuni oleh biarawan yang mengelola ladang lavender di dekatnya. Dataran tinggi Valensole adalah tempat yang sempurna jika Anda menyukai ladang lavender yang berbukit dan tak berujung. Ladang biasanya dipanen sekitar 20 Juli. Jika Anda mengunjungi Provence pada akhir Juli dan awal Agustus, satu-satunya kesempatan Anda untuk melihat ladang bermekaran adalah pergi ke utara ke pegunungan Vaucluse di sekitar desa puncak Bukit Sault dan Aurel. Dari desa-desa ini, pemandangan ladang terdekat sangat menakjubkan. Cara terbaik untuk menelusuri Provence adalah menginap di desa setempat. Ada banyak homestay atau hotel kecil di seluruh Luberon dan Valensole Plateau. Namun, jika Anda hanya datang untuk perjalanan sehari, kota utama untuk melihat ladang lavender adalah Avignon dan Aix-en-Provence. Ini adalah dua kota besar terdekat dan dapat dengan mudah dicapai dari Paris. Jaraknya itu sekitar 3 jam dengan TGV dari Gare de Lyon. Dan biayanya itu sekitar 100 euro untuk satu tiket. Transportasi untuk sampai ke ladang lavender terlalu jarang. Hal inilah yang jadi kendala jika Anda ingin menemukan ladang lavender Provence. Lahan lavender bisa saling berjauhan dan tidak dekat dengan desa manapun. Selain itu, transportasi lokal tidak terlalu sering antar desa. Walaupun sudah naik bis lokal dari Avignon atau Aix-en-Provence, cara termudah adalah dengan menyewa mobil atau mengikuti tur dari Aix-en-Provence atau Avignon. Musim lavender membentang dari pertengahan Juni hingga pertengahan Agustus. Namun tanggalnya sangat berbeda dari satu kota ke kota lain. Bunga-bunga mulai mekar di dataran rendah terlebih dahulu, dan lavender tumbuh di ketinggian tertinggi adalah yang terbaru untuk mekar. Ada banyak jenis lavender dan masing-masing dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Dua jenis utama yang dapat ditemukan di Provence adalah lavender vrai, lavender asli atau juga disebut dengan Lavandula angustifolia, dan Lavandula intermedia. Lavande Frey hanya dapat ditemukan di bukit-bukit tertinggi lebih dari 700 meter di Provence. Mereka menghasilkan minyak esensial berkualitas tinggi yang digunakan untuk perlengkapan mandi dan parfum. Lavandin adalah jenis hybrid lavender yang dibudidayakan di bukit-bukit yang lebih rendah di bawah 600 meter di Provence. Minyak lavande Frey memiliki aroma yang lebih halus dan lembut, sedangkan minyak lavandin lebih kuat. Minyak esensial lavande Frey memiliki banyak sifat terapeutik, terutama sifat antiseptik dan antiinflamasi, dan dapat digunakan untuk mengurangi sakit kepala, kecemasan, sulit tidur, atau untuk mengurangi rasa sakit akibat iritasi kulit dan gigitan serangga. Sepanjang musim panas, banyak sekali penduduk yang merayakan panen lavender. Selama festival ini tuh biasanya ada tarian tradisional, ada juga konser, permainan, sama pameran lokal dan pasar. Nah, ini itu suatu kesempatan yang baik untuk berinteraksi dengan penduduk setempat dan juga mengalami budaya Provence tradisional. Terus, menurut tanggal panen, festival itu dirayakan dari awal Juli hingga pertengahan Agustus. Yang paling terkenal adalah di Valensole dari 15 hingga tanggal 20 Juli. Yang kedua ada Digne Lebang. Yang Digne Lebang itu yaitu awal Agustus. Terus yang ketiga itu ada Sault, yaitu sekitar 15 Agustus. Opun Paris Tips. Sebelum berperan sebagai objek wisata, ladang lavender di
Provinsi adalah ladang pertanian dan merupakan sumber dana utama bagi sebagian besar penduduk setempat. Saat berkunjung, berhati-hatilah agar tidak merusak tanaman. Selalu lebih baik untuk meminta izin sebelum memasuki bidang. Dan tentu saja jangan mencabut lavender. Anda dapat membeli karangan bunga kecil di toko manapun, karena ada banyak barang di sana. Karena lavender adalah salah satu sumber daya terpenting dari wilayah ini. Bersama dengan pariwisata, cobalah untuk mendukung penduduk setempat sebanyak mungkin. Ada banyak lavender impor, kebanyakan dari Bulgaria, yang dijual di toko-toko di Perancis bagian selatan dengan harga yang lebih murah. Ini membuat produsen lokal lebih sulit untuk bertahan hidup. Jadi jika Anda mendapatkan souvenir dari provinsi, pastikan untuk hanya membeli lavender lokal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Merci beaucoup. Au revoir.